Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini kita masih membahas tentang surat tentang Al-Quran, tentang surat An-Nas ya. Ada yang pernah dengar surat An-Nas? Surat An-Nas merupakan surat yang paling terakhir di surat yang ke-144 ya. Jadi surat An-Nas sama Al-Falaq ini Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini surat-surat terakhir yang dibacakan sebelum tidur. Surah Al-Falaq dan An-Nas itu sebenarnya turun setelah Nabi kena santet sama orang Yahudi ya. Tapi hari ini kita akan fokusnya membahas surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min saril waswasil khonnas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Allazi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi di sini ayat 1, 2, dan 3 ini memuji Allah dulu sebelum meminta sesuatu. Kemudian ayat 4, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Jadi menurut hadis Nabi, setiap manusia atau jin yang lahir, dia dikasih korin. Yaitu seperti setan yang diciptakan untuk menggoda kita. Jadi mereka membisikkan di dada kita perasaan was-was. Contohnya, kalau kita misalnya sedekah, jadi kalau kita sedekah, nanti uangku kurang pula, nanti habis pula uangku. Itulah kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Atau kita bersuudzon kepada seseorang sehingga kita berpikiran buruk. Itulah bisikan setan. Kemudian allazi yuwaswisu fi sudurinas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi timbul rasa hasad di diri kita. Timbul rasa hasad di kita. Ini menunjukkan bahwasannya setan itu selalu, baik pada jin dan manusia, selalu menginginkan kita agar kita melakukan kesalahan-kesalahan. Dari mulai kita pelit, bersuudzon, malas, dan sebagainya. Termasuk malas ya. Malas itu jadi setan akan mengatakan kepada kita, ngapain lu capek-capek? Lu kerjain juga lu gak dapat hasil. Lu berbuat baik juga gak dianggap baik. Makanya semua orang muslim dianjurkan melakukan itu karena Allah, karena perintah Allah. Sehingga kita tidak mengharapkan imbalan dari hasil kerja kita, tetapi mengharapkan ridha Allah. Kemudian minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Di sini menunjukkan bahwasannya bukan hanya manusia saja yang digoda setan. Jin pun digoda setan. Sehingga kita selalu harus waspada kepada setan yang kita tidak bisa melihatnya. Kita selalu berdoa dan minta perlindungan dari Allah. Jadi adik-adik sekalian, kalau misalkan kalian mau lebih jelas tentang ini, kalian juga bisa lihat di Ibnu Katsir, tafsiran Ibnu Katsir ya. Jadi di sini yang membisikkan kejahatan manusia, kita tengok dari Ibnu Katsir. Di sini beliau jelaskan bahwasannya ini menyangkut Bani Adam sebagaimana ditunjukkan oleh makna lahiriah ayat. Ada pendapat mengenai yang berarti makhluk jin pun termasuk ke dalam pengertian lafaz An-Nas secara prioritas. Ibnu Jarir mengatakan bahwa ada kalanya digunakan lafaz rijalun minal jin, laki-laki dari kalangan jin, ditujukan terhadap mereka. Jadi inilah makna ayat yang tersirat, yaitu bahwasannya bisikan ini menimbulkan rasa was-was, menimbulkan rasa curiga, menimbulkan rasa malas. Jadi kalian harus selalu waspada kepada setan. Musuh utama kita itu sebenarnya setan. Manusia yang menghalang-halangi kita dari berbuat baik itu sebenarnya adalah
manusia yang sudah digoda setan sehingga menentang kita dalam beramal ma'ruf nahi mungkar. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.